Ini Kejati ada usut kasus yang sekarang nilainya 77 miliar. Ya, lumayan besar. Lumayan besar. Melibatkan Peristiwa yang lama dulu, peristiwa lama. Dan Ya, diungkap. oke. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asyun Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik Kapolda baru, angin segar pengusutan korupsi di Sulawesi Utara. Seperti kita ketahui ya, baru-baru ini sudah dilakukan pelantikan Kapolda baru langsung oleh Kapolri, dan Kapolda yang baru Pak Setio Budianto. Setio Budianto Majen ya. Irjen Inspektur Jenderal Polisi Mulyanto ya. Menggantikan Mulyatno. Ya sudah beberapa hari ini ya, atau beberapa hari menjabat resmi sebagai Kapolda Sulawesi Utara, dan tentunya ada harapan banyak kasus di Sulawesi Utara boleh terungkap, terutama seperti tema kita pada saat ini, yaitu kasus-kasus yang berbau korupsi. Tapi tentu masyarakat berpikir tentu bukan hanya korupsi, kasus judi online, kasus judi ya, kemudian kasus-kasus kalau di Sulut ini ada kasih bakal ayam sabung ayam, kemudian narkoba dan lainnya juga tentu diharapkan masyarakat untuk dibasmi oleh Kapolda yang baru. Tapi sesuai tema tentu kita akan fokus berbincang terkait dengan pengusutan korupsi di Sulawesi Utara. Dan untuk itu saya sudah mengundang narasumber, yaitu Bung Pengasihan Susanto Amisan yang merupakan bendahara GTI, Gerakan Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara. Dan seperti biasa saya akan berikan kesempatan ke Bung Santo yang untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Salam Bakudapa dalam forum yang luar biasa ini. Tentunya ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyoroti persoalan yang lagi diangkat dalam tema podcast pada pagi hari ini. Seperti biasa, nama saya Pengasihan Susanto Amisan, biasanya disapa Santo. Kami dari Garda Tipikor Indonesia. Kami adalah LSM yang fokus konsen terhadap persoalan tindak pidana korupsi. Nah, dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi tentunya bukan saja menjadi ranah penegak hukum, tapi semua stakeholder termasuk kami dalam upaya kita untuk sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar ayo kita sama-sama memerangi perilaku-perilaku korup, bukan saja di dalam lingkungan instansi pemerintah tapi juga di manapun kita berada. Demikian. Ya. Dan Tribuners, tentu untuk meningkat waktu saya akan langsung mengajak Bung Santo untuk bincang-bincang ya terkait kehadiran Kapolda baru dan harapan dari masyarakat tentunya adanya pemberantasan kasus korupsi. Karena kasus korupsi ini merupakan musuh bersama kita. Ini kejahatan yang ekstraordinari ya. Yeah. Jadi dianggap oleh kejahatan yang luar biasa, sehingga ada penanganan khusus dari kepolisian, kejaksaan, terutama KPK. Dan Bung Santo, ini seperti kita ketahui saat ini sebenarnya di Sulawesi Utara lagi dihebohkan dengan adanya kasus korupsi di PDAM. Ya, kasus korupsi daerah. Di perusahaan daerah ya. Ini sudah terjadi 17 tahun lalu. Kemudian boleh dikata baru dibongkar saat ini. Dan ini sudah ada 3 tersangka yang sudah diperiksa dan ditahan. Diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kejaksaan. Tapi ini prestasi dari Korps Baju Coklat kejaksaan. Tentu menjadi tantangan kita, Pak Polisi gimana ya? Yeah. Maksudnya gini, sekarang ini kan
polisi juga lagi berusaha menaikkan citra mereka ya, dengan adanya kasus Verdi Sambo pembunuhan. Ini temanya polisi, tema polisi ya. Kemudian kasus-kasus Jenderal lainnya narkoba. ya, narkoba yang melibatkan jenderal polisi juga ya. Sekarang tentu di berbagai daerah termasuk Sulawesi Utara ada keinginan untuk mengubah citra Polri ini sudah lebih baik. Presisi Polri, Kapolri bilang toh. Iya. Gimana Bung Santos selaku Garda Tipikor Sulawesi Utara melihat akan peluang dari Pak Kapolda ini, atau harapan seberapa besar peluang ini boleh dilakukan oleh Kapolda? Ya. Ya, terima kasih. Tentunya pertama GTI Sulawesi Utara pertama-tama menyampaikan selamat datang kepada Irjen Pol Setio Budianto. Selamat datang di Bumi Nyur Melambai. Selamat bertugas mengemban. Sekenalan belum? Belum Langsung. audiensi. Rencananya kita akan melakukan audiensi dengan beliau. Selamat menjalankan tugas di Bumi Nyur Melambai, melakukan tindakan penegakan hukum di berbagai lini, bukan saja persoalan korupsi, tapi hari ini juga kita diperhadapkan pada persoalan tindak kekerasan di lapangan. Ada aksi-aksi premanisme dan segala macam tindak kekerasan di jalanan itu lagi marak, dan ini tentunya menjadi perhatian. Nah, kenapa temanya juga, saya menarik temanya bahwa angin segar pemberantasan korupsi. Nah, biasanya pejabat baru Polri ketika ditempatkan pasti dia akan menunjukkan di awal-awal itu kinerjanya. Nah, apalagi sekarang ada semacam trigger upaya-upaya kejaksaan yang luar biasa. Tentunya kepolisian tidak akan mau ketinggalan. Nah, jadi rentetan peristiwa ini pasti akan juga mempengaruhi Polri untuk berupaya memperbaiki citranya di tengah hantaman yang luar biasa, citra Polri yang buruk. Bukan saja di level nasional, tapi hampir di semua daerah ini bergejolak. Ya. Problem-problem penanganan tindak pidana di daerah yang dipermainkan, kemudian mulai di blow up oleh media, baik sosial media maupun media mainstream. Ya. Bung Santo, di Polda, di kepolisian, di Polda atau Polres, ada tidak data dari GTI atau ini terkait misalnya kasus-kasus korupsi yang pernah diusut lalu yang belum tuntas, atau kasus-kasus lain yang pernah terdengar tidak di Polda Sulawesi Utara? Iya, kami sejauh ini kan lebih menyorot beberapa kasus di Polda Sulut. Nah, yang kemudian menjadi perhatian publik. Antara lain seperti yang kemarin sudah lewat, kasus dana bencana di Minahasa Utara misalnya, kemudian dugaan tindak pidana korupsi dana penanganan pandemi COVID. Nah, ini kami mendapatkan aduan dari masyarakat peristiwa-peristiwa yang sama, kasus-kasus yang sama di beberapa daerah. Nah, menarik dalam kegiatan KPK yang digelar beberapa waktu yang lalu, mereka sempat merilis dalam pemaparan materinya, itu ternyata sudah cukup banyak kasus yang diadukan ke KPK. Dan KPK hari ini lagi melakukan penelitian terhadap kebenaran fakta aduan-aduan itu. Nah, yang tertinggi kemarin kalau tidak salah itu di Kabupaten Kepulauan Talaut. Itu laporan terbanyak dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke KPK. Nah, ini tentunya bukan saja oleh KPK, kami berharap bahwa Kapolda yang baru yang berlatar belakang di reserse, dan mantan direktur penyidik di KPK, tentunya kita sangat berharap dia sudah punya pengalaman yang cukup memadai dan sudah punya cukup banyak di data dan informasi. Antara lain kasus yang apa yang dilaporkan? Kami belum mengetahui kasus apa, tapi yang didapatkan informasi dari KPK bahwa itu dari aduan dari terkait dugaan pidana korupsi di Kepulauan Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut ya. Kalau tidak salah ada 9 berapa laporan yang masuk. Nah, tentunya kan ini hanya laporan, bisa saja dilakukan upaya verifikasi. Artinya diverifikasi dulu, klarifikasi apakah benar, kan biasanya kalau dari 9 kan cuma 3 itu betul atau 2.
Dan tentunya kan ini Iya. menjadi informasi awal bagi penyidik di kepolisian maupun kejaksaan untuk turun juga, tidak hanya melulu menunggu penyidik lembaga penegak hukum Tapi belum lain. tahu ya apakah di SKPD Belum, mana, di belum SKPD diketahui. mana. Tapi yang pasti udah ada laporan Ada ya, ada laporan, laporan dan iya. pastinya laporan, kalau udah ada laporan yang melapor itu tahu ya apa Iya, di isinya Kabupaten ya. Sangihe juga udah ada laporan juga. Jadi ada beberapa kabupaten kota di Sulut sudah masuk laporan di KPK. KPK ya. Iya, Iya, iya. tinggal kita tunggu saja apakah KPK melakukan langkah-langkah lanjut. Tapi kan tidak harus ke KPK, sebenarnya di kepolisian gimana kan ya, Iya. dengan adanya Kapolda yang baru ini tentu diharapkan kan KPK itu selalu dikatakan bahwa KPK itu dia untuk mengusut kasus, sebenarnya kasus-kasus yang dulu dikatakan di atas 1 miliar. Kemudian dan kita juga tahu bersama bahwa personil KPK sedikit. Terbatas. Kalau kepolisian kan ada di sampai polsek, boleh Iya. tangan polsek, polres, di Polda ya, Polda, sehingga untuk itu di bincang-bincang ini Bung Santos, tentu kita mengharapkan ya bahwa kepolisian juga menunjukkan kinerjanya kelihatannya dia ya untuk Iya. mengusut kasus-kasus korupsi. Tadi dikatakan ada kasus COVID ya, Iya. COVID dan beberapa kasus korupsi lain yang dugaan yang harusnya boleh dijadikan trigger oleh Kapolda yang baru untuk mengusut ya. Iya, memang pada umumnya ketika pejabat penegak hukum ditempatkan pada sebuah posisi yang baru, biasanya langkah awal yang dia lakukan, dia harus menunjukkan diri bahwa dia serius melakukan penanganan berbagai kasus, penuntasan kasus-kasus yang sementara ditangani maupun memperjelas posisi kasusnya. Nah, pastikan kita tahu bersama di Polda itu tidak sedikit aduan masyarakat yang masuk, apakah itu tindak pidana korupsi atau misalnya kasus narkoba, kasus penipuan mungkin, atau misalnya yang lagi rame-rame soal mafia tanah yang rata-rata tiap tahun itu selalu ada. Nah, pasti Kapolda akan melakukan atensi lebih khusus kepada kasus-kasus yang mendapat